Semuanya. Jadi, mungkin aku mau perkenalan dulu. Nama aku R.A. Sania, mahasiswi jurusan HI dari Unsri. Kemudian ada juga teman-teman aku sekalian. Mungkin bisa perkenalan kalian. Oke, sebelumnya halo. Eh, ini bisa dipanggil Bibi atau gimana Kak? Eh, Libi, Libi aja. Halo. Kalau agak suaranya agak kecil, tapi kalau panggilan Libi aja nggak apa-apa. Malam Kak Libi. Perkenalkan nama saya Sakila Salwa Putri Herliana dari Universitas Sriwijaya. Mungkin kalau dari saya, perkenalkan nama saya Libiko. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Hubungan Internasional. Barusan tahun kemarin saya mengikuti program pertukaran pelajar di Belanda di Universitas Fontys University of Applied Sciences, kampus yang di Tilburg, untuk program mereka yaitu Minor Global Development atau perkembangan perkembangan global. Jadi sebenarnya eh, pertukaran saya tuh bukan langsung dengan HI, tetapi saya mengambil sebuah program studi minor yang sangat amat berkaitan dengan program HI dan juga kursus-kursus yang telah saya ambil di Bina Nusantara. Mungkin lanjut aja perkenalan diri, mungkin Taskia Syifa. Oke, sebelumnya halo Kak. Kenalin aku Taskia Syafatiha, teman sekelas Sania. Aku juga dari HI angkatan 2023. Salam kenal sebelumnya. Oke, mungkin Laila. Oke, halo Kak. Selamat malam sebelumnya. Izin perkenalan diri juga. Nama aku Laila Zahira. Di sini aku satu kelas juga sama Sania dan teman-teman yang lain. Dan aku angkatan 23. Salam kenal. Mungkin langsung aja job kita tuh Ririn, biar langsung bisa masuk ke pertanyaan. Oke, mau kenal juga Libi. Kenalin aku Jovita Purnaveni, biasanya dipanggil Jopi. Mereka manggil aku Jovita. Halo. Oke, halo, perkenalkan aku Ananda Sabrina, teman sekelas dari Sania juga. Saya sama seperti Sania dari Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional. Salam kenal. Oke, mungkin karena kita semua sudah perkenalan, langsung aja di quiz pertanyaannya ya. Kan kamu tadi ada ngejelasin nih, kamu berhasil dapat program exchange di universitas, ada di Verstapp ya? Maaf apa? Di universitas mana tadi? Universitas Fontis, Universitas Fontis. Fontis, University of Applied Sciences. Oke, jadi apa sih yang buat kamu merasa tempat ini adalah kampus atau univ yang pas buat kamu? Jadi sesuatu yang membuat kampus Fontis secara spesifik itu beda dengan pilihan pertukaran lain itu adalah kalau dia itu sebuah universitas applied sciences atau bisa dibilang sains aplikatif. Jadi dia tuh lebih fokusnya lebih ke praktek. Jadi saya sendiri program spesifik yang saya ambil itu bukan cuma program pembelajaran, tapi juga ada program internship atau magang di luar yang berkaitan dengan masalah-masalah global. Dan ini merupakan hal yang sangat menarik bagi saya, karena bagi saya itu bisa bisa dibilang itu kesempatan dua dalam satu, karena jadinya dipaketin jadi suatu satu hal begitu. Dan juga kampusnya sendiri itu cara mengajarnya sangat spesifik. Jadi bisa dibilang kita tuh lebih dikasih hands-on approach atau pendekatan yang dimana kita tuh bisa lebih praktek, bukan cuma lebih praktek, tapi cara mereka memberikan materi itu juga lebih fokus ke
ke kasus-kasus di dunia nyata, bahkan fokus program saya itu melingkari 3 isu, terutama di negara-negara yang masih berkembang, dan itu setahu saya setiap tahun sedikit digeser karena fokus kita tuh lebih tentang menganalisa daripada mempelajari teori-teori yang berkaitan. Oke, jadi gitu. Kalau dari program exchange ini sendiri, ada nggak kayak pengalaman atau hal yang bikin kamu semangat? Mungkin bisa dibilang kualitas edukasi di sana sangat amat mendorong saya untuk menggunakan kesempatan tersebut secara maksimal, karena dosen-dosen saya sendiri yang saya ketemu di sana itu bisa dibilang memiliki eh bagaimana ya bilangnya? Memiliki semangat sendiri untuk mengajarkan materi yang mereka berikan. Dan menurut saya itu hal yang sangat menarik karena secara inti pelajaran yang mereka ajarkan itu sangat amat berkaitan dengan masalah global, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat mengganggukan itu melihat bahwa orang-orang tersebut itu sangat amat semangat dan sangat amat ingin bahwa kita sebagai orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang memiliki prospek karir untuk juga bisa bukan mengambil tempat mereka, tetapi untuk bisa mengambil semangat untuk mencoba membuat dunia ini menjadi sedikit lebih baik. Dan juga terutama program saya itu, s- salah satu saya itu di sana masuk ke Fakultas Edukasi. Jadi memang dosen-dosen saya di sana itu bukan cuma profesional di bidang mereka tersendiri, tetapi mereka juga secara spesifik telah dilatih untuk menjadi guru. Dan hal itu membuat kualitas edukasi yang saya dapatkan di sana, kualitas dosen, kualitas edukator itu bisa dibilang itu merupakan pengalaman yang sangat unik yang saya harapkan bisa mungkin suatu hari kita dapatkan juga di Indonesia. Oke, nice. Jadi lebih enak ya diajar nanti kalau di sana. Terus kalau rencana studi kamu, ini kan kamu sudah selesai nih exchange student dari Belanda. Ini kira-kira ada nggak sesuatu atau pelajaran yang you broaden your mind atau perspektif kamu dalam isu global, terutama dalam hal ini? Menurut saya itu di Belanda berada di Belanda merupakan suatu hal yang sangat menarik karena menurut saya pendekatan mereka terhadap isu sosial itu sangat berbeda dengan kita di Indonesia. Salah satunya mungkin terutama karena mereka itu welfare state, dan juga bisa dibilang pemerintah mereka itu memiliki banyak program yang lebih mengakomodasi sektor publik dibanding kita di Indonesia. Jadi berdasarkan orang-orang yang saya kenal di sana, menurut saya tuh mereka tuh memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap aktivisme pemerintah dan juga terhadap kapasitas pemerintah global untuk dapat menggunakan resource dan kapasitasnya untuk menangani masalah-masalah internasional. Dan dalam konteks studi saya, bisa dibilang ini membuat saya tuh sangat sadar bahwa berdasarkan kapasitas negara domestik kamu sendiri, hal itu secara langsung atau tidak langsung akan mendampakkan kepada proyeksi kamu terhadap bagaimana kapasitas, mungkin bisa dibilang sebagai contoh United Nations atau NATO, bagaimana mereka bisa bersikap, bagaimana mereka bisa menangani hal, perspektif orang secara individu. Mungkin kita bisa bilang, saya sendiri juga sedikit lebih skeptik, tapi saya menemukan banyak orang itu yang sangat percaya dan bisa dibilang sangat melepaskan tanggung jawab kepada eh, badan-badan internasional seperti itu. Dan itu suatu hal yang sangat baru bagi saya. Oke, bagus banget tadi ya. Terus ada satu lagi nih. Kan Belanda ini adalah salah satu mitra dagang diplomatik juga bagi Indonesia. Menurut kamu, apa sih isu politik kontemporer atau yang terbaru yang paling krusial yang bisa kita pelajarin dari kedua hubungan negara ini agar bisa memperkuat hubungannya di masa depan? Bisa dibilang tentu saja kalau kita membicarakan Belanda, kita harus mempertimbangkan sejarah kita sebagai negara yang telah dijajah oleh Belanda. Dan sesuatu yang saya pelajari di sana adalah
sejarah Belanda sebagai penjajah itu walaupun sedikit kontroversial karena memang ada bagian dari populasi yang mungkin agak bukan dibilang acuh tak acuh tapi kurang peduli. Saya juga bertemu banyak orang yang sangat amat bersemangat untuk mempelajari lebih lanjut dampak mereka sebagai penjajah dan dampak kita sebagai negara yang telah dijajah. Tetapi untuk kita membicarakan isu politik kontemporer, sesuatu yang penting bagi saya itu bisa mungkin menurut saya itu hak asasi manusia. Karena menurut saya tingkat tingkat hak asasi manusia di sini dan di Eropa itu lumayan rumpang dan keinginan keinginan pemerintah Indonesia tersendiri dibanding dengan pemerintah Belanda untuk memajukan masalah-masalah mungkin seperti pemerataan pemerataan ekonomi, pemerataan derajat, mobilitas sosial vertikal dan juga horizontal. Menurut saya pemerintah Indonesia itu sangat tidak paralel dengan pemerintah Belanda atau bahkan Eropa secara keseluruhan. Dan kalau untuk eh, koneksi bilateral menurut saya agak sedikit bisa dibilang menurut saya agak sedikit susah juga karena kalau kita lihat saat ini di Indonesia kita tuh banyak sekali lebih bekerja sama secara ekonomi antar dengan negara ASEAN lain, negara Cina atau bahkan sekarang Amerika Serikat. Dan menurut saya bisa dibilang Eropa itu bukanlah menjadi prioritas kita saat ini, tetapi menurut saya suatu pergeseran dari Indonesia untuk fokus lebih lanjut kepada isu hak asasi manusia yang sangat dipedulikan oleh negara-negara Eropa akan membuat kita lebih eh, align, lebih sejajar dengan visi foreign policy, kebijakan luar negeri mereka. Seperti contohnya kita bisa lihat ada permasalahan sawit, minyak. Beberapa kali Uni Eropa itu memberhentikan kegiatan trading dengan Indonesia karena concern mereka sendiri, karena kekhawatiran mereka sendiri terhadap kualitas dan juga masalah balik lagi kualitas kehidupan di dalam Indonesia. Jadi menurut saya itu suatu hal yang mungkin paling membuat kita rumpang untuk menjalin suatu hubungan bilateral, bukan cuma sama Belanda, tetapi sama Eropa. Oke, keren banget tadi jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut ke saudari Andana Sabrina. Pertanyaan 5 sampai 8. Oke, di sini aku mau nanya, kenapa sih kamu memilih universitas mitra tertentu di Belanda? Nah, apakah ada konsentrasi politik spesifik seperti keamanan internasional atau ekonomi politik yang ditawarkan di sana namun tidak tersedia secara mendalam di sini, tepatnya di Indonesia? Menurut saya iya, karena saya sendiri sebagai seorang yang di hubungan internasional, saya kurang tahu kalau di Unsri, tetapi di dalam universitas saya, mayoritas program politik itu lebih fokus ke bisa dibilang kebijakan dalam negeri Indonesia dan bagaimana hal itu relatif dengan sistem global kita dan juga lebih fokus ke sektor ekonomi mungkin sektor teknologi juga ada beberapa tetapi suatu program yang sangat amat fokus ke secara spesifik itu development atau perkembangan itu bukanlah hal yang sangat konon terutama program yang saya ambil itu juga praktikal ya. Jadi saya juga magang di bidang tersebut. Jadi saya bukan cuma mendapatkan teori dan juga case study, saya juga kurang lebih saya turun di lapangan. Ada beberapa juga yang malah ke luar negeri, ke negara-negara seperti di Afrika, di Asia, untuk melihat secara langsung dan beraktivitas secara langsung. Dan hal ini bisa dibilang lagi ini malah agak berkaitan dengan jawaban saya yang di pertanyaan sebelumnya di mana di Indonesia itu kita tidak terlalu banyak melihat program yang fokus ke aspek-aspek seperti perkembangan program-program yang fokus lebih ke aspek individu
atau manusia dari hubungan internasional, dan malah kita melihatnya ke bagaimana hubungan internasional itu terjadi secara menyeluruh, bagaimana perkembangan perspektif-perspektif seperti realisme, liberalisme seperti itu, kita lebih fokus ke sana, tetapi mungkin kita tidak melihat banyak kursus atau banyak pembelajaran di mana kita benar-benar melihat impact tersebut terhadap orang satu persatu, dan kita benar-benar fokus ke aspek itu, dan aspek itu secara relatif dengan perkembangan hak asasi manusia, perkembangan politik negara tersebut, masalah kaitan dengan batas domestik setiap negara, dan seterusnya. Oke, makasih atas jawabannya yang keren sekali. Mungkin aku lanjutin pertanyaan selanjutnya. Belanda kan memiliki sejarah panjang dalam kebijakan luar negeri yang berbasis pada nilai-nilai liberal dan hak asasi manusia juga. Terus bagaimana kamu akan menyikapi jika ada diskusi kelas yang mengkritik kebijakan luar negeri Indonesia atau negara-negara di ASEAN? Ini bisa dibilang saya sudah melewati hal ini, malah menurut saya, dalam pengalaman saya di universitas saya sendiri malah lebih kritis terhadap kebijakan ASEAN dan Asia dibanding Eropa sana. Karena kalau saya lihat, kalau saya ukur, karena juga kebetulan ada dosen saya yang ke sana untuk menjelaskan masalah migrasi labor, migrasi tenaga kerja, dan juga masalah-masalah eksploitasi di dalam ASEAN. Banyak dari mereka tuh yang kurang mengerti dinamika yang ada di dalam negara kita dan juga ada di daerah kita. Dan cara saya menyikapinya itu, jujur saya akan selalu menjadi orang yang kritis terhadap negara saya, walaupun negara lain saya akan selalu kritis, karena menurut saya kita sebagai murid hubungan internasional, kebijakan kita itu harus suatu berdasarkan suatu proyeksi dunia di mana ya bisa dibilang kita tuh melihatnya secara empirikal, karena negara kita tidak akan sempurna, negara lain tidak akan sempurna, dan dalam pengalaman saya mereka akan jauh lebih, mungkin bisa bukan sungkan berpendapat, tapi banyak yang kenal sama saya di kelas itu, mereka itu lebih menghargai pendapat kita sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang ASEAN. Malah mereka itu bisa dibilang gimana, mereka tuh merasa bahwa dirinya sendiri itu tidak berhak untuk menghakimi cara kita melihat negara kita. Tetapi yang saya sikapi pada saat emang ada kritisisme terhadap ASEAN, karena jujur saja kita banyak masalah seperti yang saya bilang tadi, ada dosen saya menjadi guest lecture tentang masalah migrasi tenaga kerja. Ada suatu garis di antara kritisisme dan ada juga bagian di mana mereka itu hanya menjelekkan negara karena bias sendiri, karena pendapat sendiri. Dan menurut saya itu berdasarkan di mana pendapat mereka itu pada spektrum tersebut, kita bisa antara menyikapinya dengan, oh, dia memiliki pendapat sama seperti saya, sama seperti orang lain, dan dia hanya memiliki pendapat tersebut karena dia tidak suka minoritas ini, dia tidak suka kelompok ini, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang menyikapinya itu, saya sangat netral, saya tidak peduli kalau mereka ingin berpendapat bagaimana, karena menurut saya ada emang perbedaan antara rasisme dan kritisisme, karena saya sendiri orangnya sangat kritis terhadap Indonesia. Jadi ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin akan saya lanjutkan. Itu pertanyaan tentang Belanda kan sering dianggap sebagai pemain kunci yang pragmatis di Uni Eropa. Nah, bagaimana kamu akan menganalisis posisi Belanda terhadap kebijakan integrasi Eropa saat kamu berada di sana nantinya? Bisa dibilang ini suatu hal yang menarik karena bahkan ini di luar sisi politik pun kita melihat hal ini. Kalau tahu lomba Eurovision, itu kalau nggak salah kontestan Belanda itu membuat lagu tentang satu Eropa. Menurut saya ini mungkin karena posisinya itu bisa dibilang netral, tidak juga, karena
pemerintahan Belanda pada saat saya di sana, itu sebelum saya ke sana itu konservatif ya, sangat anti imigran dan lain-lain. Tetapi pada waktu saya di situ juga, pemerintahnya hancur dan pada saat saya di situ juga mereka mereka pilpres. Mereka sistem pilpres di sana. Dan kalau bentar saya baca lagi pertanyaan. Uji pragmatis. Menurut saya posisi Belanda itu sebagai pemain yang lumayan besar, sebagai menurut saya bisa dibilang negara yang bagian dari sisi allies, sisi para sekutu pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Karena menurut saya di Eropa itu perbedaan yang paling besar itu antara negara yang dulunya itu dibela oleh Amerika dan dibela oleh Uni Soviet, dan hal ini juga diobservasi oleh kawan-kawan saya di sana yang emang berasal dari negara Uni Soviet. Dan Belanda sendiri menurut saya bisa dibilang kalau saya lihat lumayan setara dengan Perancis, dengan Jerman. Menurut saya tiga negara ini memiliki power yang besar di sana dan juga bisa dibilang merepresentasikan Eropa kalau kita memikirkan Eropa dan Uni Eropa. Dan kebetulan menurut saya kalau saya lihat pattern apa ya bahasanya? Pattern dari itu tuh mereka sangat mirip, seperti banyak terutama di Perancis lebih banyak kebijakan yang anti imigran, bisa dibilang anti minoritas, dan hal tersebut sentimen tersebut muncul di mana-mana di Eropa, dan saya yakin kalau kita membelanya emang ada alasannya. Mungkin saya tidak bisa mengungkapkan apa itu pada saat ini juga, tapi menurut saya tiga negara ini lumayan serentak dalam integrasi Eropa sebagai bukan representatif tapi sebagai pemain besar blok negara yang sebelumnya negara sekutu, dan malah perumpangan yang banyak terjadi itu terhadap negara yang mungkin lebih ke Eropa Timur, negara Eropa yang mantan bagian dari Uni Soviet, karena tingkat perkembangan itu sangat beda. Kepercayaan politik juga beda, dan masih banyak sentimen yang tersisa dari tahun-tahun Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang masih sangat berperan sampai saat ini juga. Dan ditambahin lagi tentu saja perang Rusia dengan Ukraina, di mana negara Eropa Timur mungkin bisa dibilang lebih memiliki insentif untuk membela Rusia, di mana negara-negara yang di Eropa Barat lebih membela Ukraina. Itu juga membuat hal yang lebih fragmentasi, dan Belanda sendiri posisinya akan mirip dengan negara seperti Perancis dan Jerman, di mana mereka tidak akan menjadi jembatan yang menurut saya sangat krusial pada saat ini, karena memang banyak sekali faktor eksternal yang mempengaruhi integrasi Eropa. Dan ini walaupun saya bilang begini, tentu saja saya juga eh, menget- I acknowledge, saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Saya mengakui bahwa bahwa emang Eropa itu tingkat integrasinya sudah jauh daripada kita sebagai negara ASEAN. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Masyarakat Belanda kan dikenal sebagai polder model atau disebut kayak budaya konsensus atau kerjasama. Nah, bagaimana kamu akan menerapkan prinsip ini saat harus bekerja dalam kelompok dengan mahasiswa dari latar belakang budaya yang sangat berbeda dengan kita di sini? Jujur, saya belum pernah mendengar model ini secara spesifik. Saya emang diberikan beberapa apa ya beberapa alat untuk membedakan budaya kita. Itu kalau nggak salah itu nama itunya Hofstede sama Sink, saya kurang inget. Tapi C culture, F culture. Terus kalau Hofstede itu feminin, dan banyak sekali identifiernya. Perbedaan satu budaya negara satu negara dan negara lainnya. Tetapi emang saya lihat mungkin
kalau kita memikirkan Belanda, negaranya lebih individualis, tapi saya sendiri kurang melihat tersebut karena dalam pengalaman saya, bila kamu memiliki keperluan, bila kamu kalau kamu memerlukan bantuan, mereka itu bisa dibilang sangat oke dengan hal tersebut. Mereka sangat menerima, misalnya kamu memiliki kekurangan atau bagaimana. Dan dalam prinsip tersebut, dalam pengalaman saya bekerja sama dengan mahasiswa di sana, eh, saya tidak me saya tidak bertemu masalah sama sekali. Dan memang mereka bisa dibilang berdasarkan budaya mereka sendiri, itu mereka melihat kita tuh sebagai setara. Saya memiliki kapasitas kerja saya, kamu memiliki kapasitas kerja kamu. Mereka mengekspektasikan kamu untuk bekerja sama seperti mereka. Dan hal tersebut menurut saya membuat suatu hal yang lumayan seimbang antara suatu budaya yang mungkin kita biasanya lihat sebagai individualis dengan sebuah budaya di mana memang orangnya itu bisa dibilang bukan diinsentivisasi untuk membantu orang lain, tetapi oleh karena individualisme tersebut, kamu hampir saja mengekspektasikan bahwa bila saya ada orang yang membantu saya, karena saya memiliki hak ini. Dan kamu akan memproyeksi perspektif tersebut ke orang lain yang akan menginsentivisasi kamu untuk membantu orang tersebut juga. Oke, baik. Terima kasih Saudara Ananda Sabrina. Mungkin langsung aja kita lanjutkan ke Saudari Laila Zahira. Oke, baik. Dari aku sendiri, aku sih bakal coba lanjut ke aspek yang lebih adaptasi dan kehidupan sehari-hari kamu di sana nanti. Karena nanti itu juga pasti jadi bagian penting dari pengalaman exchange ini. Masuk ke dalam pertanyaan pertama yang akan aku lontarkan. Jadi kita tuh tahu kan kalau orang Belanda tuh dikenal cukup blak-blakan dalam berkomunikasi yang mungkin cukup berbeda dengan budaya kita di Indonesia ini. Nah, menurut kamu sendiri, bagaimana strategi agar tetap bisa berkomunikasi secara efektif di sana, tapi tetap menjaga kesopanan khas kita? Ini pengalaman saya di sana. Sebenarnya ini satu hal yang saya banyak pengalamannya karena saya di sana itu menjadi event organizer sebagai untuk suatu acara pertukaran budaya. Dan jujur kesopanan Indonesia itu malah bisa dibilang menjadi eh, suatu halangan dalam komunikasi saya dan kalau teman-teman saya dengan orang-orang yang kerja sama kita di sana. Karena kita tuh pasti akan ya permisi dulu dan lain-lain. Mereka itu sukanya kalau kamu mau bilang apa, bilang. Yang penting kamu nggak berkata kasar. Apapun itu yang kamu perlu bilang. Tentu saja kita bisa bilang terima kasih dan tolong. Itu masuk akal, tetapi banyak sekali peraturan sosial tata krama itu yang dibagi mereka itu malah mereka bingung kenapa kamu bertele-tele karena menurut mereka itu kamu tuh menghabiskan waktu mereka bisa dibilang. Tentu saja mereka tidak akan bilang seperti itu belak-belakan, tapi kebetulan yang bekerja sama saya sempat panik beberapa kali karena katanya, oh gimana nanti mereka tuh bagaimana, tapi salah satu aspek dari budaya Belanda itu power power distance itu istilahnya. Power distance-nya tuh sangat rendah. Jadi antara kamu sama dosen, antara kamu dan supervisor, kamu tuh dianggap masih setara. Jadi kalau kamu malah jarang sekali kamu bertemu orang yang memanggil orang lain itu Pak, Mister, dan lain-lain. Banyak sekali mereka langsung mengucapkan nama depan atau nama belakang. Dan bagi mereka itu hal yang sangat normal dan sangat masuk akal karena bagi mereka walaupun senioritas dan lain-lain, posisi kamu tuh masih sama. Jadi menurut saya ini malah jauh lebih mudah untuk menavigasi di sana sebagai orang yang mungkin bisa dibilang lebih tumpul perkataannya. Karena yang mereka inginkan itu cuma efisiensi. Mereka tidak perlu kamu untuk merendahkan diri dan lain-lain. Dan tata krama yang sangat basic, bisa dibilang permisi, terima kasih, itu tuh jauh sudah cukup. Yang penting kamu tidak berkata kasar dan hal itu bahkan jauh dari cukup.
Nah, itu penting juga sih, apalagi kita juga harus menyesuaikan tanpa kehilangan cara kita sendiri dalam berkomunikasi. Nah, dari situ aku juga jadi kepikiran soal bagaimana kamu membawa identitas Indonesia di lingkungan internasional. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau kamu dikasih kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia di sebuah acara internasional di kampus nanti, elemen budaya apa sih bakal kamu pilih untuk menggambarkan identitas sosial dan politik Indonesia saat ini? Menurut saya identitas politik dan sosial Indonesia saat ini, kalau untuk saat ini, kalau kita memikirkan Indonesia, salah satu aspek yang emang saya bawa ke kampus, karena kebetulan saya ada mengikuti juga acara-acara, itu pada saat saya di sana, ada protes di Jakarta, protes besar antara, saya agak kurang ingat namanya apa, itu kalau ingat yang ada pink hijau, itu sesuatu yang itu malah banyak orang-orang di sana tuh yang prihatin melihat Indonesia. Mereka malah bertanya ke saya, ke orang-orang lain yang sama saya juga orang Indonesia, apa masalahnya, bagaimana. Itu suatu hal yang saya bawa untuk merepresentasikan kita, karena menurut saya itu merepresentasikan semangat kita sebagai negara di mana kita itu dari dulu itu berjuang untuk melawan ketidakadilan. Terutama mungkin ini banyak hal yang orang tidak tahu, kita sempat ada rejim autoritarian dan rejim tersebut jatuh karena protes tersebut, protes yang mirip. Dan menurut saya untuk saat ini, karena bisa dibilang menurut saya identitas politik dan sosial Indonesia itu sangat fragmentasi pada saat ini, karena banyak banget masalah-masalah domestik yang belum terlalu di not acknowledged, but yang belum diakui. Dan menurut saya hal penting yang untuk saya bawa ke luar negeri pada saat itu adalah bahwa rakyat kita itu memiliki semangat untuk satu, speak up, dan dua, untuk berjuang terhadap ketidakadilan. Karena menurut saya untuk merepresentasikan Indonesia secara hanya untuk segi pakaian, segi makanan, hal tersebut sudah sangat amat banyak di sana. Menurut saya itu sudah sangat direpresentasikan, tetapi tidak secara akurat merepresentasikan posisi kita saat ini. Jadi hal itulah yang saya bawa. Karena itu yang saya bawa ke diskusi, yang saya bawa ke acara. Oke, menarik banget. Karena dari hal-hal kayak itu, orang lain tuh juga bisa memahami Indonesia tuh lebih luas lagi. Nah, selain itu, kehidupan sehari-hari di sana kan juga punya banyak perbedaan. Jadi, untuk pertanyaan selanjutnya, Belanda kan dikenal sangat dekat dengan isu lingkungan dan sustainability. Contohnya kayak budaya bersepeda, terus juga kayak manajemen air. Menurut kamu sendiri, bagaimana kamu akan beradaptasi dengan gaya hidup seperti itu? Dan apa hal yang paling ingin kamu pelajari untuk nanti bisa diterapkan di Indonesia? Jujur, saya di sana 6 bulan. Saya naik mobil cuma sekali. Sekali itu karena itu diajak road trip. Dan sisanya saya antara naik bus atau saya jalan kaki. Menurut saya budaya itu sangat amat baik karena tidak pada saat apapun saya merasa keberatan bahwa saya harus menggunakan fasilitas umum atau menggunakan jalanan. Dan menurut saya yang harus dibawa pulang itu ya balik lagi ke pemerintahnya untuk membuat sistem transportasi kita jauh lebih berkualitas dan jauh lebih memadai populasi kita. Karena yang teknologi yang kita miliki di sini dan di sana itu tidak terlalu jauh, tetapi memang infrastrukturnya untuk di sini kita tidak punya level yang sama, di mana hal itu menjadi hal yang aksesibel bagi banyak orang. Saya di sana bolak-balik naik kereta dari satu kota ke kota lain, dan hal itu merupakan hal yang sangat mudah. Saya di sana tahan jalan 4 kilometer, dan hal itu merupakan hal sangat mudah. Saya tidak bertemu masalah pada saat penyeberangan jalan. Apakah trotoarnya rusak, itu tidak ada. Dan menurut saya itu mungkin banyak orang Indonesia yang memang memiliki motivasi untuk hidup lebih sustainable, tapi memang eh, tingkat kesusahannya sangat jauh. Dan kalau tentang aspek manajemen air, saya lumayan mirip penggunaan air saya di sini dan di sana. Dan balik lagi mungkin ke sistem perairan, karena mereka itu, menurut kalau nggak salah, negaranya sangat
rentan banjir ya. Cuma memang kebetulan infrastruktur plumbing dan pembuangan air mereka memang sangat baik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, setelah kamu nanti nyelesain program exchange ini dan kembali ke Indonesia nantinya, kontribusi nyata apa yang bakal kamu kasih, khususnya dalam memperkaya diskusi atau pemahaman tentang dinamika politik Eropa di lingkungan kampus kamu nantinya? Tentu saja dibandingkan orang yang mungkin ke, bukan belum pernah ke Eropa, tapi belum pernah berada di program studi yang memang berkaitan dengan politik di Eropa, saya akan memiliki sedikit pengertian yang lebih mendalam. Tetapi menurut saya pengertian yang lebih mendalam yang saya dapatkan itu bukan hanya dari pembelajaran saya, tapi lebih tepatnya itu dari berinteraksi dengan masyarakat di sana dan melihat budaya mereka terhadap politik domestik mereka dan politik regional mereka. Salah satunya itu seperti saya bilang tadi, saya pas di sana, saya melihat rejim konservatif, saya bukan rejim sih, saya melihat pemimpinan konservatif, saya melihat pemimpinan itu jatuh, dan saya juga melihat teman-teman Belanda saya em, memilih pemilu di sana pada saat saya di sana, bahkan itu di kampusnya ada booth dan jadi setiap hari saya ke kampus itu ada aja cerita, oh ya pemerintahnya jatuh, oh ya ini, oh ya itu. Kamu tahu nggak? Dan ya, dan yang saya lihat dari sana itu mereka bisa dibilang jauh lebih aktif secara politik. Setidaknya sebagiannya saya mengetahui bahwa memang banyak di sana yang sangat acuh tak acuh terhadap isu internasional karena memang infrastruktur negara mereka sudah lengkap. Jadi ada pertanyaan bahwa buat apa sebenarnya kita terlalu mengkhawatirkan negara lain. Menurut saya itu sentimen yang sangat kuat pada di Eropa saat ini. Masalah tentang refugee, masalah tentang imigran. Terkadang kita melihat bahwa banyak sentimen yang bisa dibilang lebih pro domestic policy dibanding pro foreign policy. Dan untuk memperkaya diskusi, menurut saya melihat cara orang-orang di sana berinteraksi dengan politik mereka, yaitu dengan perspektif sebagian dari mereka lebih fokus ke masalah domestik, dan sebagian dari mereka itu sangat amat aktif secara internasional karena mereka sangat meng-spearhead ya, mereka sangat mendorong perspektif Uni Eropa yang sangat pro hak asasi manusia dan lain-lain. Dan untuk berikan yang bisa saya berikan ke kampus saya saat ini adalah mungkin saya bisa sedikit lebih empatis terhadap masalah yang terjadi di sana. Bukan empatis, tetapi saya bisa lebih mengerti masalah-masalah yang terjadi di sana. Saya bisa mengerti perspektif orang-orang di sana yang memiliki isu terhadap masalah-masalah tertentu, dan saya bisa memberikan itu ke teman-teman saya yang belum pernah ke sana. Oke, terima kasih banyak banget untuk semua jawaban kerennya. Dan tadi juga kita lihat gimana kamu udah mempersiapkan diri itu bukan cuma untuk belajar di sana, tapi juga bawa dampak setelah kembali ke Indonesia. Mungkin selanjutnya aku bakal serahin lagi ke Sania untuk ngelanjutin sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, makasih Laila. Mungkin Libi mau break dulu nggak? Break minum atau snack gitu. Ya, boleh. Oke, kita break dulu ya guys, 5 menit. Oke, halo Libi. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya wawancaranya. Pertanyaan dari aku tuh, sekarang kan ada fenomena Eurokeptisisme yang saat ini tuh cukup meningkat di beberapa negara Uni Eropa, mungkin termasuk Belanda. Nah, selama berada di Belanda, gimana Libi tuh mengamati dan memahami dampaknya terhadap mungkin stabilitas Uni Eropa dari perspektif internal di Belanda sendiri? Dari yang saya lihat, euroskeptisisme itu banyak terjadi karena cara-cara Uni Eropa itu menangani beberapa masalah di sana, di mana rakyat-rakyat itu sedikit menilainya sebagai tidak ada kurang kurang efektif, antara kurang efektif atau juga mereka kurang suka saja dengan
arah mereka membawa balik lagi kebijakan domestik dan juga kebijakan internasional. Dan cara saya mengamati cara itu berkaitan dengan integritas negara di sana dan integritas integrasi di Eropa itu, euroskeptisisme itu sejalan dengan juga konservatisme yang naik di negara tersebut. Saya sedikit ada membaca tentang hal ini. Seperti kalau nggak salah di Finlandia, itu euroskeptisisme itu menaik dan juga partai-partai yang mengedepankan euroskeptisisme itu biasanya partai konservatif, partai yang lebih ke sayap kanan bisa dibilang. Dan caranya menurut saya yang saya lihat itu hal ini sangat amat benar karena banyak keputusan yang diprotes dan juga dikritis dari Uni Eropa itu keputusan yang berkaitan mungkin dengan migrasi dan juga hak asasi manusia, di mana rakyat-rakyat di sana tuh menilai bahwa Eropa sendiri itu belum siap untuk menangani masalah mereka yang internal. Jadi kenapa mereka menangani masalah eksternal? Masalah di mana kenapa mereka menangani masalah orang lain pada saat bagi mereka masalah mereka sendiri itu belum dirasa sudah cukup diakui atau belum cukup ditangani oleh mereka. Dan kedua hal ini memang sangat berkaitan karena tentu saja yang sayap kiri akan lebih fokus ke HAM dan juga menangani masalah internasional dibanding sayap kanan yang lebih ke melihat secara domestik bagaimana dan juga untuk menangani hal-hal seperti migrasi dan lain-lain. Salah satu dari dua orang yang bertukar dengan saya itu mereka sebenarnya ada magangnya di Yunani, di mana ada pulau di sana, Pulau Lesbos, yang banyak refugee dari Afrika itu bila ingin masuk ke Eropa tuh lewat sana. Dan pemerintah di sana sendiri itu ada sentimennya mirip-mirip antara mereka menerima atau tidak, dan semua hal itu berkaitan lagi ke euroskeptisisme itu. Semakin euroskeptis, semakin mereka ingin fokus ke masalah domestik dan masalah mereka sendiri. Oke, mungkin kita bisa next pertanyaan selanjutnya yang nah, di Belanda itu kan dikenal cukup vokal dalam isu imigrasi di Uni Eropa. Gimana rencana Libya untuk mendalami perdebatan kalau misalnya ada mengenai kebijakan imigrasi Eropa, khususnya itu yang berkaitan dengan isu hak-hak asasi manusia dan keamanan nasional? Hal ini sangat menarik karena saya di sana mempelajari pelajaran yang namanya tuh justice. Jadi beneran tentang keadilan dan terutama tentang etika apa yang adil, apa yang secara objektif adil, dan mayoritas dari perspektif itu bisa dibilang sangat amat pro hak asasi manusia. Memang mereka secara kebetulan mungkin karena program saya itu lebih fokus ke masalah internasional, jadi bisa dibilang ke eh, kebijakan pengalaman yang saya dapat di sana tuh sangat spesifik. Kata dosen-dosen saya biasanya di tahun-tahun sebelumnya adalah sedikit lebih fragmentasi daripada pendapatnya, tapi kebetulan yang di angkatan saya di minor tersebut semuanya sangat amat pro hak asasi manusia. Dan salah satu hal yang kita pelajari itu dalam etika. Salah satunya itu saya tidak bawa bukunya pada saat ini, tapi salah satunya itu etika berdasarkan Alistair McIntyre. Itu saya lupa nama teorinya apa secara spesifik, tetapi itu bahwa responsibility apa sih istilahnya? Kewajiban kita itu ada terhadap komunitas kita sendiri. Dan mungkin kapasitas kita untuk membantu orang lain itu seharusnya diminimalisir dibandingkan tanggung jawab kita terhadap komunitas kita sendiri. Misalnya sebagai orang Belanda terhadap orang Belanda lain, sebagai orang Indonesia terhadap orang Indonesia lain. Tetapi salah satu kritisisme dan juga salah satu pertanyaan dari em, sekolah pemikiran ini adalah bagaimana kalau secara tidak langsung kita itu berkontribusi terhadap kesusahan dan juga terhadap
penderitaan orang-orang tersebut. Misalnya kalau nggak salah kita membahas masalah refugee. Contohnya itu kalau nggak salah negaranya negara Mesir atau mungkin Jordan, saya kurang lupa. Itu bahwa ya menurut dari surface level kita bisa bilang bahwa ini ini kewajiban negara Jordan dan Mesir. Tetapi kalau kita belah lebih lanjut, Belanda itu ada sedikit kewajiban dan sedikit salah dalam isu ini karena displacement dan refugee itu kebetulan juga eh, karena salah satu konflik yang emang didukung oleh Belanda. Saya kurang ingat juga detailnya, saya mohon maaf karena itu. Tapi intinya itu di sana saya mempelajari mengapa ada perspektif di mana kita untuk mendorong para refugee itu menolak itu, kenapa hal itu masih masuk ke etika? Karena alasannya seperti tadi, itu kewajiban kita itu sama orang-orang kita sendiri. Tapi kalau berdasarkan hal-hal lain yang saya pelajari di sana, itu kurang sesuai dan itu mungkin lagi berdasarkan program yang telah saya ambil, lebih dari apapun itu. Oke, terima kasih Libby. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Itu kan Belanda itu kan sebagai salah satu pusat teknologi di Eropa. Gimana Libby itu melihat pengaruh kebijakan digital seperti GDPR atau regulasi AI terhadap hubungan ekonomi antara perusahaan Eropa dan Asia Tenggara? Kalau untuk Asia Tenggara mungkin saya kurang bisa berpendapat karena menurut saya untuk teknologi seperti AI dan lain-lain kita tidak sebesar pemain-pemain yang lebih besar seperti China atau Amerika Serikat. Tetapi menurut saya tidak akan terlalu berhalang karena kebetulan kita sepertinya sektor teknologi emang kurang paralel juga dengan di sana. Mungkin lebih ke basis dari satu perusahaan ke perusahaan lain, di mana perusahaan Asia Tenggara mungkin akan lebih susah masuk ke market sana dibanding masuk ke market Asia karena regulasinya emang tidak seketat yang di Eropa, seperti masalah data dan lain-lain, masalah personal information. Ini saya pernah dibahas kalau nggak salah bahwa emang mereka juga kebetulan rakyat di sana tuh sangat lebih kritis dan juga sangat lebih peduli terhadap privasi dan juga keamanan data pribadi mereka. Jadi sebenarnya tuh mau dibilang salah regulasinya juga, mungkin juga karena kebetulan marketnya sangat tidak cocok. Tetapi memang regulasi tersebut hanya membuat hal lebih susah. Tapi menurut saya ketidakcocokannya memang masalah yang sedikit lebih dalam dibanding hanya regulasi. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari aku itu diskusi mengenai dekolonialisasi sejarah di museum-museum Belanda saat ini tuh semakin berkembang. Kemarin aja tuh kita tuh barang-barang kita, peninggalan sejarah kita tuh ada di museum Belanda. Sebagai mahasiswa hubungan internasional dari Indonesia yang exchange beasiswa ke salah satu universitas di Belanda tuh, gimana Liwi itu akan memposisikan diri dalam diskusi tersebut, terutama tuh saat membahas isu sensitif terkait masa lalu kolonial bersama akademisi di sana. Jujur ini sedikit berkaitan dengan budaya Belanda yang sangat direct. Banyak dari mereka tuh yang tidak masalah bila kamu beropini politik tentang kolonialisme secara langsung. Saya belum bertemu orang yang bermasalah tentang aspek tersebut. Dan kalau tentang masalah dekolonialisasi, saya ada ke beberapa museum di sana dan banyak sekali saya lihat mereka itu memiliki bagian khusus tentang sejarah kolonialisasi. Kalau nggak salah bukan cuma Indonesia tapi Suriname. Mungkin salah, maaf. Dan mereka tuh beneran memperlihatkan artefak-artefak di sana digunakan buat apa, dan mereka menurut saya lumayan lumayan jujur terhadap apa yang terjadi dan juga peran mereka dalam operasi. Tentu saja ada beberapa hal yang belum terlalu diketahui. Hal itu akan selalu terjadi, hal itu terjadi di Indonesia juga.
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kita sendiri terhadap minoritas-minoritas tertentu dan juga terhadap negara lain. Dan menurut saya posisi saya di sana saya dapat mengekspresikan opini saya dengan lumayan netral dan kebetulan juga orang-orang di sana lumayan mengerti dan menerima. Dan menurut saya hal tersebut secara umum di Belanda pengetahuan tentang kolonialisasi itu secara relatif mereka lumayan menerima posisi mereka sebagai ya seorang penjajah. Oke, mungkin selanjutnya aku bakal kasih lagi ke Sania. Terima kasih, Libi. Oke, makasih Jovita. Mungkin sekarang lanjut ke saudari Sakila Salwa. Boleh dimulai. Oke, halo Kak. Mungkin aku akan melanjutkan saja pertanyaan dari teman-teman aku yang sebelumnya. Pertanyaan pertama yang bakal aku ajukan ke Kakak itu, seperti yang kita tahu, Belanda kan ada yang namanya merilis dokumen tentang strategi Indo-Pasifik. Nah, menurut Kakak, bagaimana Kakak akan mencari tahu ekspektasi Belanda terhadap peran-peran Indonesia sebagai pemimpin de facto di ASEAN? Karena saya sudah pulang, saya akan mau mengutarakan opini saya sebagai seorang yang emang sudah ke sana. Menurut saya, kalau ekspektasi Belanda mungkin komunikasi dengan Indonesia akan lebih diprioritaskan dibanding sama negara ASEAN lain. Memang sudah beberapa kali Raja Belanda telah apa bukan silaturahmi tapi bukan menjenguk juga sudah melihat Presiden Indonesia dan juga sudah memiliki komunikasi bilateral oleh karena sejarah kita yang emang sangat berbaur. Jadi menurut saya ekspektasi Belanda adalah kita akan merepresentasikan ASEAN sebagai komunikator dan juga bisa dibilang ini karena emang hubungan bilateral kita lebih dekat karena sejarah yang kita punya dengan Belanda. Dan juga bahwa Indonesia itu bisa dibilang salah satu aktor yang sangat signifikan di ASEAN karena populasi kita yang sangat besar dan juga peran kita sebagai eh, negara di mana kita memiliki banyak koneksi antara Barat dan juga Timur. Oke, mungkin kalau tadi kita bicara tentang de facto, dan mungkin aku akan ngomongin ke tentang pendidikan yang ada di Belanda. Seperti yang diketahui, mungkin di pendidikan Belanda itu sangat mengedepankan dengan yang namanya kemandirian dan juga di sana debatnya itu sangat kritis juga. Nah, kira-kira ke depannya menurut kakak strategi apa yang sudah kakak siapkan untuk mengajar bila kakak ketertinggalan dari pembelajaran sebelumnya dan jika materi pembelajarannya itu jauh lebih intensif daripada di Indonesia. Dalam pengalaman saya, emang jauh lebih intensif karena ada lebih banyak skill literasi di sana, demand-nya sangat lebih tinggi. Kita harus baca jurnal sendiri dan kalau kita bertemu di kelas tuh lebih seperti ekspektasi untuk diskusi dibanding untuk mengajar. Tetapi aspek mengajarnya ada. Sebenarnya tuh ada balance-nya di antara diskusi dengan mengajarkan. Tetapi memang kalau kita udah terbiasa cuma mendengarkan saja, dan kita mungkin agak ragu kita tidak berani untuk membentuk pendapat kita sendiri berdasarkan kata-kata dosen. Menurut saya hal itu akan jauh lebih susah. Untungnya satu semester sebelum saya ke Belanda, kebetulan saya mendapatkan dosen yang memang prinsip pembelajarannya mirip dengan di luar negeri, di mana kita diberikan artikel dan pada saat kita masuk ke kelas, kita ekspektasinya itu untuk mengelontarkan espe- eh, opini kita dan pendapat kita berdasarkan apa yang kita baca. Jadi menurut saya itu hal yang harus dipegang pada saat kita ingin keluar negeri itu kita harus berani untuk menjalin pemikiran kita sendiri bahwa bagi mereka itu pendapat kamu tuh emang ada bobotnya dan kamu tuh mereka memiliki ekspektasi sebagai dosen, sebagai kamu yang sudah masuk kuliah itu untuk sudah bisa membuat opini dan pendapat kamu sendiri.
Dan hal itulah yang mereka ekspektasikan. Itu bukan untuk mendengarkan mereka dan cuma mengangguk saja, tetapi untuk juga membentuk perspektif kamu. Mereka hanya bisa dibilang ingin menuntun saja, tetapi satu hal yang mungkin akan membuat hal lebih susah itu untuk menunggu untuk mereka bilang apa yang secara objektif benar. Terutama kita sebagai murid sains politik, tentu saja hal itu sangat amat fluid ya. Dari satu opini satu lain, semuanya bisa dibilang banyak yang subjektif. Susah untuk menggambar suatu garis di mana secara mutlak hal itu objektif. Dan hal itu menurut saya sesuatu yang sangat diterima di sana. Dan mungkin seharusnya kita juga agak dibawa ke sini. Oke. Berarti dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di Belanda itu lebih aktif ya Kak. Enggak yang seperti di Indonesia yang mungkin cenderungnya itu masih enggak yang masih pasif gitu mahasiswa. Oke, mungkin aku bakal lanjut ke pertanyaan tentang stereotip dari beberapa masyarakat di negara tersebut. Nah, melalui selain studi formal, kira-kira bagaimana kakak bakal menjalankan peran kakak nih sebagai salah satu student exchange dari Indonesia untuk menghapus em, tanggapan-tanggapan negatif gitu tentang Indonesia yang mungkin masih saat ini sebenarnya masih ada melekat di beberapa masyarakat di Eropa. Menurut saya sendiri untuk di sana tingkat saya tidak secara langsung mencoba untuk membuat Indonesia lebih baik dalam katanya perilaku saya seperti saya di sini, sopan santun yang saya jalankan di sini, saya jalankan di sana. Dan secara umum orang di sana oke saja dengan hal tersebut. Tetapi untuk menghapus stereotip atau mungkin miskonsepsi, saya sangat suka me, mm, membawa ke depan topik seperti yang saya bilang tadi, di mana itu tentang perjuangan Indonesia. Karena menurut saya mungkin ada beberapa negara Barat, ini saya tidak menyalahkan mereka sama sekali untuk perspektif ini, tapi mereka melihat banyak negara berkembang itu sebagai orangnya itu lemah dalam kata mereka tidak melawan pemerintah sendiri atau mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjunjung hak asasi manusia secara domestik dalam tangan mereka sendiri dan mereka memerlukan negara Eropa untuk membimbing mereka dan mereka itu lebih ke belakangan. Makanya menurut saya itu sangat penting bagi saya sebagai orang yang memiliki eh, privilege untuk ke sana pada saat negara Indonesia itu menjalani banyak demonstrasi dan juga konflik untuk memperlihatkan bahwa rakyat kita itu memiliki kapasitas sendiri untuk mencoba menjunjung hak asasi manusia yang seharusnya kita peroleh dari pemerintah kita di sini. Dan kita memiliki keinginan tersebut memang ada, bukan cuma harus negara Eropa yang mengobarkan semangat tersebut atau bagaimana. Oke, mungkin aku bakal masuk ke pertanyaan terakhir sebelum nanti dilanjutkan oleh teman saya Tasya Siva. Di tengah krisis energi global akibat konflik di perbatasan Eropa, tepatnya di Rusia dan Ukraina nih Kak. Bagaimana menurut Kakak, em, bagaimana cara Kakak untuk mengamati pergeseran kebijakan energi Belanda dari gas alam ke energi terbarukan? Bisa dibilang agak susah untuk menjawabnya karena kebetulan pada saat saya di sana, em, pergeseran ini telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bahkan menurut saya konfliknya kayak orang-orang yang mengalaminya sangat sangat dengan sangat keras itu orang-orang yang sudah tinggal sana beberapa tahun. Dan kebetulan pacar saya sudah tinggal di sana beberapa tahun dan hal yang paling mudah dilihat itu adalah harga listrik naik, harga energi naik, harga gas naik. Tetapi tentang pergeserannya, menurut saya pergeseran tersebut akan terjadi more or less emang bakal terjadi karena prinsip kebijakan mereka memang lebih pro environment,
pro lingkungan. Jadi menurut saya krisis energi itu hanya menjadi katalis, hanya menjadi eh, penghantar saja, tetapi untuk pergantiannya emang akan terjadi dan memang ingin dibuat oleh pemerintah. Ya. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Terima kasih, Kak. Dan aku akan kembaliin ke Sania. Oke, makasih Sakila. Mungkin terakhir kita bakal lanjut ke Taski. Mungkin boleh dimulai Taski. Oke, makasih Sania. Halo Limbi, aku tadi udah dengar cerita-cerita kamu. Terus aku juga dengar kamu di sana student exchange 6 bulan. Menurut aku itu keren banget dan cukup lama buat student exchange. Nah, pertanyaan dari aku nih, waktu kamu kemarin di sana, kira-kira kamu ada culture shock atau homesick nggak yang kamu rasain? Nah, kalau misalnya iya, gimana cara kamu ngatasinnya biar tetap enjoy fokus kuliah sampai selesai tepat waktu? Jujur, eh, dibanding orang-orang lain, orang-orang yang pergi sama saya, secara relatif kita tidak banyak culture shock. Menurut kita banyak culture shock yang kita punya itu bahwa itu hal-hal sepele seperti airnya bisa diminum, bisa dibilang kedirekannya, direct cara komunikasi mereka. Belum dibilang shock juga kita lumayan cepat recovery-nya karena itu bukan hal yang terlalu susah untuk dipelajari. Mereka cuma ingin kejujuran dan mereka cuma ingin kamu efisien saja. Dan kalau tentang homesick, saya merindukan rasa pedas dan solusi saya itu saya beli cabai rawit dan saya belajar masak. Itu hal yang kecil. Tetapi untuk hal yang lebih besar, untuk hambatan mental itu lebih ke faktor-faktor pribadi, nggak ada faktor lingkungan itu tidak. Karena menurut saya, kampus saya di sana dan juga orang-orang di sana itu sangat mengakomodasi, terutama dosennya. Dosennya sangat mengerti karena saya sendiri memiliki beberapa eh, kondisi fisiologis, mulai dari kondisi fisik, kondisi mental, dan lain-lain. Saya memiliki beberapa diagnosa yang memang mengganggu eh, cara saya dan mengganggu cara saya belajar dan membuat saya memerlukan sedikit dorongan lebih dan memang mereka di sana sangat akomodatif. Jadi langkah konkret yang diambil itu bisa dibilang komunikasi dengan kampus itu salah satu hal yang penting dan juga em, belajar untuk mandiri itu sangat penting juga karena di sana banyak yang mahal dan kamu tidak memiliki komunitas sendiri dan mungkin hal itu banyak dirindukan dari orang lain tetapi dengan sejujurnya saya pindah dari Palembang ke Jakarta, lebih banyak culture shock dibanding saya dari Jakarta ke Belanda 6 bulan. Ya. Oke, berarti di sana nggak terlalu ini ya bikin culture shock ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih, selama di Belanda kemarin, kamu sempet ekspor buat bangun koneksi ke NGO atau organisasi internasional atau enggak ya? Nah, kebetulan saya bekerja dengan salah satu NGO di sana untuk magang saya namanya Sierra Leone Youth Initiative. Tetapi saya bekerja langsung dengan apa ya istilahnya foundernya saya bekerja langsung bukan untuk bekerja di Sierra Leone tetapi untuk membuat program yang kita bisa laksanakan secara skala lebih kecil di Fontis karena kebetulan kita cuma magang dan kalau buat proyek mereka di Sierra Leone kebetulan mereka sebenarnya sedang berencana untuk antara pindah fokus atau bahkan menutup NGO-nya karena menurut mereka sudah secara maksimal mencoba untuk membuat impact sebanyak mungkin di negara tersebut. Jadi bisa dibilang saya sekarang kenal sama yang punyanya dan kawan-kawan dia dan juga ya itulah itu koneksi saya dengan NGO sekarang. Dan emang beliau bapak yang menjadi supervisor saya di sana sangat aktif terutama dalam advokasi di Afrika dan juga sekitar. Dan jadi ya itu.
Oke, jadi ada ya bangunan koneksi ke NGO-NGO di sana. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, selama di Belanda kemarin, pasti kamu tuh banyak ketemu perbedaan nilai atau kebiasaan. Nah, gimana kamu menyikapinya dan ada nggak pengalaman yang cukup berkesan di sana? Maaf, tadi maaf apa? Jadi kan selama di Belanda ini kan pasti banyak perbedaan nilai atau kebiasaan di sana. Hmm. Nah, gimana cara kamu nyikapinnya? Kemudian, apakah ada pengalaman yang cukup berkesan yang dirasakan selama di sana? Menurut saya pengalaman yang paling berkesan di sana itu betapa terkejutnya banyak orang di sana pada saat saya mendiskusikan masalah gender dan juga masalah ras di Indonesia. Karena bagi mereka, mereka tuh sangat progresif. Jadi banyak hal yang telah saya alami sebagai minoritas di Indonesia dan juga sebagai wanita. Bagi mereka di sana itu sesuatu hal yang sangat kurang konon dan mereka sangat bisa dibilang semangat untuk mempelajari hal tersebut karena progresivisme mereka itu menurut saya bisa dibilang lumayan refreshing ya karena budaya individualismenya mereka tuh tidak akan memaksa kamu untuk berbagi eh, mereka tidak akan memaksakan pendapat mereka terhadap kamu dan ekspektasi kamu terhadap kamu itu untuk tidak memaksakan terhadap mereka. Jadi sebenarnya misalnya kamu nggak mau minum, kamu nggak mau merokok, kamu nggak mau berpartisipasi terhadap hal-hal tertentu yang di sana, kamu dengan senang hati mereka akan bilang, ya oke, kamu terserah mau bagaimana, tetapi tentu saja ada ekspektasi terhadap kamu untuk tidak memproyeksi ekspektasi kamu berdasarkan budaya atau kepercayaan kamu sendiri terhadap mereka. Dan menurut saya hal itu sangatlah balance dan progresivisme mereka menurut saya mungkin dalam perspektif kita ada beberapa orang kita sebagai orang Indonesia agak takut kan. Tetapi sebenarnya menurut saya progresivisme tersebut merupakan salah satu indikator dan juga salah satu pembuka terhadap negara yang bisa dibilang lebih fokus ke kesetaraan. Bukan cuma dari skala gender, tetapi skala juga ras dan lain-lain. Itu menurut saya sangat hand in hand di sana, sangat berjalin. Dan memang orang di sana, seperti saya bilang tadi, tidak akan memaksakan kehendak terhadap kamu. Dan saya sendiri tidak berpartisipasi sama sekali terhadap hal yang saya tidak nyaman. Kalau saya tidak ingin, tidak ada yang memaksakan saya. Malah menurut saya, orang-orang yang akan memaksakan kamu itu juga ada di Indonesia. Tidak ada faktor negara, faktor budaya, itu emang dari skala individunya. Oke, jadi berarti orang-orang di sana tuh masih respect sama keputusan kamu untuk ikut serta dari kegiatan mereka yang menjadi kebiasaan mereka atau enggak ya? Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku setelah program kemarin selesai, jadi kamu masih nggak keep in touch sama dosen atau teman di sana? Kemudian apakah ada rencana buat kolaborasi atau kerja bareng ke depannya? Eh, Semoga iya, dan emang saya kebetulan keep in touch sama kawan-kawan saya di sana. Tapi ironinya itu, kawan saya itu sama yang PTN di kota yang saya pergi itu anak psikologi sebenarnya. Dan kita memang berteman dekat pada saat di sana, itu di Tilburg University. Dan untuk yang lain kita mostly kontaknya melalui sosial media. Dan memang dosen-dosen saya yang di sana sudah mengucapkan bahwa, oh kalau kamu ada rencana buat ini, atau kamu perlu apa, reach out saja. Dan memang kebetulan ada sedikit diskusi antara universitas host saya dan universitas saya di Indonesia, bahwa akan ada kesempatan riset, dan mereka ingin kolaborasi riset. Saya kurang ingat topiknya apa, tetapi menurut saya itu memang sudah ada jembatannya. Dan untuk koneksi saya ya saya masih mengajak ngobrol kawan-kawan saya yang di sana. Em, dan itu saja. Ya. Oke, terima kasih banyak Libby atas jawaban-jawaban yang kerennya. Pertanyaan dari aku udah selesai, sekarang aku balikin ke Sania. Oke, makasih Taski. Oke, makasih banget Libi sudah mau join interview kami untuk studi kawasan Eropa. Mungkin aku simpulin dulu hasil interview kita hari ini. Jadi ada pengalaman studi dan hidup di luar negeri memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika politik, sosial, dan budaya, terutama melalui interaksi langsung dan praktik nyata.
DIPI juga menunjukkan pentingnya bersikap kritis, terbuka, dan adaptif dalam menghadapi perbedaan perspektif serta isu global. Selain itu, pengalaman tersebut diharapkan dapat dibawa kembali untuk memperkaya diskusi akademik dan meningkatkan pemahaman di lingkungan ASAP.